Halo Sobat Sibakul dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali lagi di momen hari ini UMKM Talks. Ini podcastnya Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini saya nggak sendiri. Kemarin kita ngobrol tentang market hub dan materi-materi yang lain. Nah, hari ini juga masih sama seputar market hub. Kemarin lokal nasional, hari ini internasional. Nah, ini kalau di balik layar kurasi produk luar negeri ini Bu Fitri. Gitu ya. Ini Kak Fitri gitu ya, konsultan Plut Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Mbak Fitri. Assalamualaikum Kak Rosid. Waalaikumsalam. Puasa mboten niki. Ini silakan diminum. Oh, iya. Kosong. Tapi keren ya, kita punya muk baru nih si Bakul. Ini ngambil di gudang. Oke. Mbak Fitri atau Kak Fitri ya, monggo lah kita nyebutnya gitu ya. Suka-suka. Nih kemarin kita ngobrol Kak Fitri. Kita ngobrol di sini sama Kak Lista tentang Sibakul Market Hub tapi khusus lokal Jogja sama nasional. Tapi hari ini kita pengen kasih informasi kepada para sobat UMKM ya, sobat Sibakul gitu ya, yang ada di Jogja maupun di sekitar Jogja kayak gitu ya. Cukup menarik dan banyak pertanyaan gitu ya. Mas, kapan beli ongkir luar negerinya? Gitu ya. Tunggu kapan Mas gitu. Nanti ketika ada flyer gitu ya. Tapi tadi kita sudah dapat informasi ya dari bidang UKM yang punya anggaran. Betul. Anggaran Daiso ya. Yang mengampu anggarannya. Yang mengampu anggaran di bulan apa Kak? Stay tune aja, kita kasih kejutan buat teman-teman. Oke. Ya. Jadi makanya biar teman-teman sobat Sibakul terus pantau IG kita. Nanti kapan launchingnya nunggu tayang di Instagram. Tapi tahun ini ada. Tahun ini insya Allah ada. Insya Allah ada ya. Di tahun 2026 ini ada. 2026 ada. Okay. Lokal nasional ada, luar negeri juga ada. Kapan launchingnya? Tunggu flyernya. Tapi memang menarik Kak Fitri, kan tidak semua produk itu bisa dikirim ke luar negeri. Betul. Khususnya pakai yang Sibakul ya? Iya betul. Okay. Jadi gini Kak Rosid, berawal dari sebenarnya gini, potensi di dalam negeri ini kan luar biasa ya Kak Rosid ya. Apalagi di Jogja. Apalagi di Jogja gitu. Banyak sekali yang ternyata dari negara lain itu tidak memiliki sumber daya alam yang dimiliki oleh Jogja gitu. Sehingga teman-teman di luar negeri sana gitu itu mencarinya ke Jogja seperti itu Kak Rosid. Hanya saja kadang-kadang teman-teman UKM kita, sobat Sibakul kita itu mereka ini nggak paham gimana caranya dapetin bayar. Terus kemudian setelah dapat bayarnya gimana pengirimannya gitu kan. Pengiriman ini yang menjadi salah satu kendala ataupun tantangan Kak Rosid untuk mereka memperkenalkan produk-produk yang ada di Jogja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau potensi luar negeri gitu ya itu luar biasa banyak gitu ya. Kita bisa kasih contoh nih Kak Rosid ya, dari data kami yang kumpulkan tahun 2025 gitu ya, dengan fasilitasi free ongkir kita bisa mencapai ke 18 negara. 18 negara. Iya, 18 negara. Enggak usah ditanya benua mana saja ya. Saya punya catatannya. Kami punya data gitu ya. Jadi nanti kita sampaikan ke berapa negara gitu ya. Di sini sebenarnya ada 18 negara tujuan mencakup pasar Asia, Eropa, Amerika dan Australia. Timur Tengah? Timur Tengah belum ada. Ya, bisa jadi memungkinkan. Iya, negara tetangga kita Malaysia itu juga banyak. Kayaknya wira-wiri ya Malaysia. Benar, deket ya. Karena deket jadi kayak main aja nih Kak Rosid kayak gitu. Terus kemudian Australia itu peringkat pertama gitu Australia peringkat pertama dari Jogja, produk Jogja. Dari Jogja. Terus kemudian juga berikutnya ada Amerika gitu ya. Terus kemudian juga yang lain-lain itu banyak sampai ke Uni Emirat Arab, Belgia, China itu juga masuk. Kita 18 negara. Padahal itu sampai ke sana. Cina aja kita sering ya produk-produk sana masuk sini. Betul. Kita keluar gantian. Tahun ini sebenarnya sudah ada permintaan ke Mesir untuk produk batik. Batik nih. Iya. Ini sedang dikurasi ya Kak ya. Betul, sedang dikurasi. Bagi jadi, Bapak Ibu, kakak-kakak ataupun Bapak Ibu yang produknya itu batik ya. Batik iya. atau apa sudah batik diolah? fashion.
Batik fashion, gitu. Batik fashion. Batik fashion itu mereka sudah ada permintaan sebenarnya, cuman ya oke, kita tunggu dulu kurasinya seperti itu. Nanti komen. Gitu. Kak ini ya nanti kita japri. Gitu. Untuk fasilitasi dari Free Ongkir sendiri yang disiapkan oleh Dinas Koperasi UKM DIY melalui PLUT Kak Rosid, kita menyiapkan fasilitasi tahun kemarin itu 100 juta Kak Rosid. 100 juta. Dan 100% terserap gitu ya. Laris manis dengan peningkatan omset itu di angka 1,9 Kak Rosid. Luar biasa loh ini, pencapaian yang luar biasa. Kenapa? Karena jarak ya Kak Rosid ya. Kalau kita berbicara terkait dengan pengiriman, itu jarak itu menjadi salah satu penentu biaya kirim. Apalagi kalau biayanya lebih mahal daripada apalagi produk. jauh gitu ya. Nggak jadi beli. Gitu. Kecuali Biasanya produknya unik, kita nggak ada di tempat lain nggak ada betul. gitu ya. Tapi yang pasti sumber daya Kak Rosid. Sumber daya Kita itu luar biasa di negara kita, di DIY itu luar biasa, sehingga memang menjadi daya tarik ya untuk para buyer itu untuk kemudian pengen tahu gitu. Nah, kita harapkan memang dengan adanya fasilitasi Free Ongkir ini Kak Rosid bisa memperkenalkan gitu Kak Rosid, produk Jogja gitu. Jadi dengan Jogja fasilitas itu ini tidak hanya terkenal pariwisatanya, tidak hanya pariwisata, tidak hanya pendidikan, tapi ada produk-produk unik yang memang bisa kita sumbangsi sebagai komoditas ekonomis gitu Kak Rosid. Nah, itu. Jadi memang dari data yang sudah kita kumpulkan memang banyak ya UKM kita yang harus dikurasi terlebih dahulu, karena itu untuk melihat satu, kurasi itu tidak kemudian kita sebagai alat kamu boleh, kamu tidak boleh, tidak seperti itu, tapi bagian dari edukasi kita bahwa kalau misalkan nanti dikurasi tidak lolos itu ada perbaikan Kak Rosid. Nah, seperti itu. Ini mungkin ya menjawab beberapa keresahan ya dari UMKM yang mungkin baru mau ekspor gitu. Mungkin di kepala ini pelaku usaha nih. Di kepala ini ekspor itu harus kontainer. Betul. Harus berapa feet ya gitu ya. Fitri. Bukan Fitri ya. Itu harus kontainer Kak? Enggak. Gitu ya? Jadi ini memang enggak ya. Enggak, ini teman-teman biar enggak sobat takut ya, biar enggak takut ngirim ke luar negeri. Jadi fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi UKM DIY ini memang sebagai salah satu tools atau sarana Kak Rosid untuk pemasaran ya. Pemasaran produk UMKM di mana tidak harus kontainer. Karena kita paham Kak Rosid bahwa kapasitas kontainer itu berapa gitu. Gudangnya mungkin enggak muat gitu ya. Kebayang ya Kak Rosid, tempat produksi mereka aja masih terbatas gitu ya. SDM-nya belum lagi mereka juga belum menggunakan alat tepat guna misalnya seperti itu, sehingga memang kapasitasnya terbatas. Tapi kualitinya bagus gitu Kak Rosid, sehingga memang patut untuk segera kita pasarkan seperti itu. Jadi memang teman-teman UKM jangan khawatir ya kalau misalkan produknya itu, Mbak saya tidak punya kapasitas yang besar gitu. Nah, fasilitas ini diberikan bagi para pelaku UKM yang pengen memperkenalkan secara retail gitu Kak Rosid. Jadi memang jangan khawatir terkait dengan kontainer. Mas Rosid nakut-nakutin di sini teman-teman. Mungkin ya kita ya ekspor mungkin googling di pencarian pengiriman luar negeri munculnya kontainer padahal enggak ya. Padahal enggak, bisa dilakukan secara retail seperti itu Kak Rosid. Ini terkait produk Kak Fitri. Iya, oke. Keripik bisa enggak? Wah, keripik. Renyah kan gitu ya. Atau produk yang mungkin makanan gitu ya. Makanan cepat saji no ya. Gitu ya. Sampai sana sudah mungkin kalau misalkan udah tambah volumenya. Berupa jamur gitu ya. Atau ada kriteria produk tertentu yang bisa diekspor. Mungkin kaitan juga dengan kemasan ya. Iya betul. Jadi kalau kriteria sebenarnya tidak ada, yang penting legalitasnya terpenuhi Kak Rosid. Itu. Ini ada data kami ya, beberapa produk yang sudah dikirimkan. Buka kitab. Buka kitab ini karena lumayan banyak ini gitu ya. Ada record, ada dokumentasinya. Iya betul. Kemarin. Gitu. Jadi tadi yang disampaikan sama Kak Rosid ya, keripik-keripik ada nggak Mbak Fitri? Ada. Senik tempe, keripik pisang gitu ya. Pisang. Ekspor itu ada ekspor itu bukan pisangnya. Kemudian ada bukan. Kalau pisangnya nggak boleh Kak Rosid. Kemudian ada drumstick, t-shirt gitu ya, wedang herbal. Ini Jogja banget. Iya, Jogja banget. Kemudian kerajinan kayu yang memang kayu Jogja ini.
Jogja kan desainnya kan luar biasa Kak Rosid, betul. memang kayak gitu ya. Jadi memang ini laku produk-produknya. Kemudian platter. Terus kemudian ada lagi tadi keripik pisang udah, keripik tempe ada. Keripik tempe bisa. Bukan gorengan ya. Bukan gorengan ya gitu ya, tapi keripik. Bukan. Kemudian kacang mete ada beberapa seperti itu yang kemudian Aman ya dikirim ya? aman Kak Kemasan? Rosid. Kemasan aman, jadi memang ada kemasan sekundernya ya kayak Oh gitu. betul, nanti Nggih. kita belajar ya kemasan primer, sekunder, Iya tersier, dan betul seterusnya. seperti itu. Jadi memang kemasannya kita harapkan memang sampai di tempat tujuan itu aman lah seperti itu ya. Nanti ada kelas tersendiri itu Kak Rosid untuk Ada pernah ada cerita nggak keripik-keripik? Tadi kan keripik banyak ada sampai sana remuk, apa harus diganti, Alhamdulillah gitu. tidak ya. Kak Aman Rosid. loh. Aman. Nah ini Ya, kita berarti mau- kan kurasi ya? Kurasi betul. Jadi emang terkait dengan kemasan kita pastikan supaya sampai di customer itu memang tidak terjadi cacat gitu Kak Rosid. Cacat ya. Ada edukasi ya? Iya, ada edukasi tersendiri untuk kemudian kemasannya itu bagus lah gitu. Memang kemasan fungsi utamanya kan melindungi dari produk ya, betul, kayak salah gitu. satu fungsinya. Nah, itu yang kemudian difungsikan lebih optimal kalau untuk pengiriman ke luar negeri Kak Rosid. Seperti itu. Jadi menarik Kak Rosid kalau terkait dengan kita jual-jualan sebenarnya ya. Namanya jual-jualan bukan jual nggak tenanan ini ya, Iya, jual-jualan jualan beneran tenanan. ya. Iya, itu apa ya istilahnya? Kalau biasa kita sebut UUD ya, ujung-ujungnya duit ya. Ya, semua gitu. Namanya Cuma usaha jalannya gitu ya, ya. kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan produknya memang memiliki potensi ekspor gitu ya, monggo silahkan mendapatkan fasilitas free ongkirnya lewat Dinas Koperasi Kak Rosid. Dan Sangat-sangat memungkinkan. luar biasa loh Kak Rosid subsidinya. Wah itu. Tadi kita nyampaikan free ongkir. Iya. Ada yang sampai free ongkir memang betul ya? Ada Kak Rosid. Jadi memang sebenarnya gini, untuk biaya kirimnya yang kita ya tergantung jarak ya Kak Rosid ya, tergantung menyesuaikan jarak. lokasi, Iya, betul. jarak jauhnya negaranya. Negaranya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memberikan fasilitasi itu lebih besar, misalkan omsetnya dari biaya kirim, kita berikan full 100%. Omsetnya lebih besar daripada daripada biaya kirim. Ya. Ya, shipping Bisa cost-nya. free. Bisa sampai mendapatkan fasilitas 500.000 Oh. Kak Rosid. Kebayang 500.000 Itu bisa loh, free. free 500.000. Dicek beberapa negara per kilo itu mungkin sekian ya. Iya, Itu bisa, kan bisa. macam-macam tarifnya. Iya. Ya? Australia itu daerah tertentu hanya 400 sekian lah. Oh bisa Rosid. tercover itu. Tercover gitu. Tapi Bisa. kalau misalkan omsetnya lebih kecil daripada biaya kirimnya. itu kebalikannya ya. Nah, itu kita hanya memberikan subsidi 80%. Tapi lumayan lah 80%. Oh, udah lumayan sekali. Itu loh. Lumayan sekali Kak Rosid. 80% ya lumayan. Nggih, seperti itu. Ya Jadi pakai. Ini pertanyaan loh, pengen pakai tapi nggak tahu caranya. caranya. Nah, ini mungkin yang kita masuk pertama, alurnya ya. Ya, alurnya Jelas masuk Cibagol. jelas. Jelas masuk Cibagol. Nggak ada kata lain. Oke, Nggak ada masuk kata Cibagol. lain. Nggih. Masuk si bakul, kemudian kurasikan input data. Input data data. usaha dulu ya kan. Oke, datanya Kemudian lengkap gitu ya. data harus lengkap, legalitas harus lengkap gitu. Terus kemudian kurasikan produknya seperti itu. Jadi di Sibakul kan ada kurasi market hub lokal ya. Lokal Rosid. atau Kemudian, nasional ya. Ya, lokal atau nasional. Kemudian ada kurasi ekspor juga. Nanti kalau misalkan sudah lolos, nanti di bawah tulisan produk itu ada kurasi Kurasi internasional ya. internasional. Internasional. Nah, teman-teman bisa klik di situ sih di akunnya masing-masing. Jadi jangan tanya Fitri, Mbak Fitri lolos enggak gitu Ya ya. nggak tahu. Mbak Fitri punya akunnya semuanya. Nah itu yang tahu hanya pemilik akunnya. Iya, pemilik Gitu, akun. pemilik akunnya. Iya, kayak gitu kan. Kalau sudah lolos nanti tinggal dikirimkan aja produknya ke kantor pos. Gitu. Terkait katalog. Iya. Ini kan luar negeri nih. Nggak bisa bahasa Inggris. Harus translate Iya, gitu. ada Apakah sih. perlu ada deskripsi yang menggunakan bahasa internasional? Betul Kak Rosid, khusus untuk kurasi ekspor, Kurasi untuk ekspor. deskripsinya memang menyertakan bahasa asing. Bahasa Menyertakan Inggris lah bahasa minimal ya. Inggris ya. Kayak gitu. Kalau yang lain-lainnya hampir sama sih persyaratan dengan market hub nasional. Iya. Ya. Perlu nggak legalitas di negara tujuan? Misal contoh gitu ya. Halal misal contoh. Mungkin halal di Indonesia berbeda dengan halal di luar negeri kayak gitu ya. Betul, nggih. Apakah harus mengurus legalitas yang di negara tersebut itu?
Kadangkala iya Kak Rosid. Jadi kalau untuk legalitas soalnya, begitu teman-teman sobat Sibakul masuk ya di Sibakul, di ekosistem Sibakul, yang pasti harus sudah punya NIB, ya kan? Wah iya. Itu salah satu paling mendasar itu. Ya, kemudian harus sudah bisa kalau untuk produk makanan ya Kak Rosid itu memang ada halal seperti itu kan. Tapi kalau produknya fashion, craft, nun sewu kita tidak butuh halal gitu ya Kak Rosid. Meskipun ada ya. Meskipun ada fashion itu ada. Barang gunaan ada. Barang gunaan ya. ada. Tapi tidak dipersyaratkan. Kemudian kalau misalkan ternyata di negara tujuan itu membutuhkan persyaratan yang lain, monggo dilengkapi seperti itu. Kadang-kala memang ada misalkan apa nih Kak Rosid PERT kita gitu ya. Kadang-kala kurang sesuai dengan negara tujuan sehingga dipersyaratkan untuk kemudian melengkapi persyaratan tersebut seperti itu. Kalau ngurusnya maksudnya gimana Kak Rosid? Kalau misal ini kan pengguna terkait apa ya, edar produk ya. Di negara tujuan kan berbeda ketika dipasarkan lagi atau dikonsumsi sendiri. Betul. Nah, itu kan ngaruh di itu ya, legalitas juga ya Kak. Betul, iya seperti itu. Jadi memang teman-teman kami harap sih gini ya, teman-teman jangan sampai ada presiden buruk ya gitu. Jadi memang legalitas itu mau apapun gitu ya, karena legalitas sendiri fungsinya apa sih gitu kan, menjamin usaha kita ya, produknya, usahanya, konsumennya pun juga aman gitu ya. Nanti kalau misalkan memakai produk kita atau mengkonsumsi produk kita udah ada jaminan bahwa produknya sudah aman seperti itu. Jadi memang walaupun di negara tersebut misalnya ya ada salah satu UKM kita yang agak kurang paham mungkin ya Kak Rosid, itu nanyain, Mbak Fit, saya nggak ngurus BPOM deh gitu, karena di negara tersebut gitu ya nggak butuh gitu ya kan. Tapi kan untuk keluar atau edar di Indonesianya gitu regulasinya butuh harus ada seperti itu. Jadi monggo dilengkapi saja, toh itu untuk kebaikan kita sendiri kok gitu. Saya yakin dengan adanya legalitas itu sebenarnya tidak hanya menjamin keamanan kita, kemudian legal dari usaha kita Kak Rosid, tapi juga kemudian sebagai alat juga sih perluasan pemasaran legalitas itu. Gitu. Setuju. Satu lagi Kak Fitri. Oke. Ini kan ada produknya nih. Pengen ekspor. Yang beli tak tahu siapa. Betul ya, masalah klasik ya. Nyari buyer kan susah-susah gampang. Ya susah tapi akhirnya gampang. Positive thinking ya. Iya kan gitu. Iya, banyak cara sebenarnya untuk ini tips pemasaran biar dapat buyer di luar negeri. Sebenarnya banyak kita bisa lihat di berbagai website ya. Kak Rosid internasional ya. Iya, untuk yang skalanya internasional, kita searching aja di sana. Bahkan lewat FB juga bisa gitu kan ya. FB lokal ya. FB. Jadi kita searching aja Facebook gitu ya. Iya. Ini cara mudahnya aja teman-teman ya. Misalnya kita buka FB gitu ya, terus kemudian misalkan makanan kita, produk kita apa, bumbu gitu ya, misalnya searching aja di FB atau di IG gitu ya, yang skalanya internasional, atau langsung disebutkan rumah makan di Malaysia daerah apa gitu. Keywordnya ya? Iya, keywordnya KL misalnya ya, KL atau mana Selangor atau gimana gitu. Searching aja, nanti banyak di situ. Di situ sudah ada alamat lengkapnya, nomor HP-nya, ini hack ya, hack gitu ya. Langsung di DM. Kalau bahasa Instagram. Biasanya ada yang seperti itu. Langsung kemudian kita bisa komunikasikan sama mereka, kita punya produk seperti ini. Sangat-sangat mudah ya. Kayak biasa ya, kayak mau menggayar customer biasa. Betul. Jadi banyak cara sebenarnya Kak Rosid. Tapi ada juga beberapa yang lewat website ya, lewat Alibaba juga bisa seperti itu. Produknya dimasukkan ke sana. Kita sebut merek apa-apa nih. Nanti di endorse ya, nanti ada muncul. Mungkin barangkali nanti di sini ada tempel-tempel aja sih Sibakul gitu ya. Nah, kabar baiknya Kak Rosid, tahun ini sebenarnya salah satu buyer kita yang Australia open cargo Kak Rosid. Iya, open cargo. Produknya banyak sini. Saya ingin bawa di sini ya, tadi harusnya dibawain. Jadi ada produk-produk lurik bukan batik. Lurik yang dibentuk menjadi plasmid. Plasmid ya. Plasmid, terus kemudian tempat tisu. Itu diminati. Ada permintaan seperti itu. Terus kemudian furniture kecil yang dari bambu, dari rotan,
itu juga sedang diminta. Nah, kita sedang bikin listnya Kak Rosid, list produknya apa, kemudian harganya berapa, nanti mereka akan cek gitu. Pastinya ada fotonya ya, kayak gitu. Karena salah satu kelemahan dari perdagangan luar negeri adalah buyer tidak selalu datang ke tempat kita gitu. Oke, jadi tidak memang ngecek ya dari- jadi memang foto produk itu sangat berpengaruh Kak Rosid. Kalau punya website seneng banget. Kalau punya medsos gitu ya, teman-teman UKM pasti buyer akan melihatnya, ngeceknya di situ gitu. Tapi untuk jelang jelang Idul Fitri Kak Rosid. Berarti gitu. momennya deket-deket ini. Betul. Japri Bu Fitri. Bisa atau nanti komen, bisa nanti kita bisa bantu follow up. Iya, gitu ya. seperti Karena itu. kan ini kurasi dari dinas, dari Dinas Koperasi oke. UKM. Jadi teman-teman nggak usah pusing ya, tinggal nanti kalau misalkan ada yang berminat, produknya cocok gitu ya. Ada tadi yang saya sebutkan terkait dengan furniture kecil ya, terus kemudian otter yang warna-warni cerah ya. Jangan yang warna-warni gelap begitu. Australia seneng yang cerah-cerah. Cerah. Otter itu seneng, terus kemudian ada lagi selain tadi plasmid dan tempat tisu yang dari lurik, Rosid, tas selempang tapi bukan Mana pouch tas? ya teman-teman, yang ada talinya untuk bikin HP gitu ya. Taplak batik ukuran 120 sampai 150 Nah, diameternya. Catat ya teman-teman ya. Itu. Ini Nanti ada kalau catatan. teman-teman punya produk itu langsung segera konfirmasi ke Fitri gitu ya. Segera loh ini. Iya. Ini Ramadan. Lagi Iya, sebelum momen Idul Ramadan. Fitri. Iya, seperti itu. Jadi silahkan sampaikan aja foto produknya, kemudian harganya berapa, terus deskripsi ya dari Deskripsi. bahannya itu sendiri, keterangan dari produknya Kak Rosid. Ini sekalian sosialisasi nih. Gak apa-apa, mumpung momen gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya ini kan informasi ini ada peluang. Peluang betul. Ada peluang, monggo nanti ada sudah ada ini dibuka informasinya, tinggal gayungnya ini disambut Iya. nggak? Nanti teman-teman Digunakan kalau nanti minta ya. flyernya secara resmi minta Kak Rosid ya. Nggak Kak Rosid. dibikin. Ini flyernya melalui podcast. Oke. Bukan gambar atau poster, itu enggak, nanti video. Suara. Video, suara. Oke. Oke. Ini sebelum kita tutup Kak Fitri. Yes. Ini tips bagi pemula Ya. yang pengen mau coba gitu ya. Produknya biar bisa go internasional. Nah, ini kasih tipsnya Kak Fitri, singkat aja. Iya, yang pasti satu, jangan turun quality. PR banget. Biasanya produk sampelnya bagus, pas Sampelnya dikirim, bagus juga, ya dikirim juga sama kan gitu iya, ya. harusnya seperti itu. Ini PR banget ya. Dan tadi yang Kualitas, disampaikan oke, sama kualitas. Kak Rosid terkait dengan kemasan ya, Kak Rosid, kemasan, karena menjamin produk itu bagus. Ada beberapa kemarin yang kemasannya sebenarnya bagus ya, tapi ternyata produknya karena kekurang tahuan produk knowledge gitu ya Kak Rosid, sehingga produk sampai di tempat tujuan itu kurang bagus. Misalnya gini, teman-teman sobat Sibakul ya, negara kita itu negara tropis ya, betul ya Kak Rosid. Sedangkan negara tujuan kita itu bukan negara tropis. Macam-macam Ya, sehingga suhu itu sangat berpengaruh. Belum lagi betul. suhu saat pengiriman. Kalau kita pakai air freight gitu ya, pakai kapal, pakai pesawat gitu bisa lebih cepat teman-teman. Tapi kalau pakai kontainer, nah ini kan tadi kita Lama berbicara ya? open container kan, bayarnya Iya, gitu. Itu membutuhkan 1-2 bulan tergantung negara tujuan kan. Sehingga suhu di sana itu sangat mempengaruhi terhadap produk kita. Gitu. Lama banget ya. Oh iya. Lama Tapi kalau memang. pesawat kan biayanya juga lebih besar ya. Kalau pesawat lebih besar Kak Rosid, kalau kontainer. Nah, kalau kontainer ini nanti lumayan teman-teman gitu ya, karena yang menanggung kontainernya itu adalah bayarnya gitu. Mereka sudah punya kontainer sendiri, udah punya jadwal sendiri, punya shipping sendiri seperti itu. Tinggal nanti dikurasi saja. Ini enak kalau ketemu bayar yang seperti itu. Iya betul. Kalau person Iya. gitu. Kan belum ada. Iya, dan Nanti memang ini ongkosnya. sekali lagi walaupun open container teman-teman ya, tidak harus produk teman-teman itu satu kontainer, tidak gitu. Macam-macam. Iya, Satu macam-macam. konten isinya Berbagai banyak, produk. berbagai produk. Iya, itu Kak Rosi. Jadi teman-teman monggo ya kan, dipersiapkan produknya, quality, kemasan ya kan, terus kemudian harga teman-teman ya. Harga. Iya, harga itu Oh tentu beda ya.
ya ngikutin Sana? kurs aja lah gitu. Oh. Sehingga nanti ada caption gitu ya, kurs ini misalkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Kak Oke, Rosid. betul. Nggih. Oke, ini perlu ya standar harga gitu. Buyer juga ragu kalau harganya terlalu murah juga ya. Terlalu tinggi tanya-tanya ya. Iya, betul. Ini menarik ketika produk dari Jogja mau dikirimkan ke luar negeri gitu ya. Barangkali ada yang kemarin beberapa cerita itu dikirimkan lagi, iya. Lewat apa? Lewat kantongnya koper. Beda. Itu ya beda. Ini beda ya. Hand carry kan. Iya beda ya. Iya. Biaya lebih murah iya, tapi bukan seperti itu yang dimaksud Betul. gitu ya. Jadi memang sangat-sangat memungkinkan, dan dari Dinas Koperasi ini kami kami memfasilitasi produk-produk dari Jogja bisa dikirim ke luar Negeri. tidak hanya luar Jogja, lokal ataupun nasional saja, Betul. tapi luar negeri bisa. Tahun ini masih ada fasilitasi program Market Hub gratis ongkos kirim ke luar negeri. Spill sedikit Kak Rosid. Gimana Kak? Seperti tadi tanya kan kapan dimulainya? Oh iya. Di antara pertengahan tahun kita buka ya. Pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Kira-kiranya Menarik. itu kurang lebihnya. Ancang-ancang berarti. Antara bulan Mei persiapan lah kualitas gitu. dari produknya, kemasannya kayak gitu ya. Kurasinya yang mungkin Kurasi, ya gitu, perlu ya. kayaknya nggak bisa sebentar ya, beda sama nasional ya kurasinya ya. Iya, siap-siap aja gitu. Oke, siap. Itu tadi kawan-kawan dari Sobat Sibakul, silahkan tadi informasinya bisa disaring, bisa di-share. Barangkali ada saudara ataupun sendiri yang membutuhkan informasinya lebih detail lagi, bisa kontak kami atau datang langsung ke Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena kami ada fasilitas gratis ongkos kirim ke luar negeri gitu ya. Subsidi juga ada gitu ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di UMKM Talks. Dadah. Mari minum. Gak ada. Puasa.